Pizza bulat itu udah biasa, pizza kotak udah ada. Pizza panjang, nah ini nih yang berbeza. Pizza panjang di Medan, Sumatera Utara bisa laku hampir 1000 porsi foodies. Kalau dijembrengin, wah bisa sepanjang apa tuh ya? Penasaran kan? Langsung aja kita beli yuk bareng sama Ihsan Tarure. Aduh, foodies ya. Ini ya, ini sekarang Ihsan lagi ada di Medan dan ini ada yang panjang tapi bukan ular, ada yang panjang tapi bukan kacang. Tapi foodies, yang aku mau kasih tahu kalian sekarang itu adalah namanya adalah pizza panjang ya. Jadi yang panjang-panjang itu biasanya lebih nikmat ya kan. Kayak ini ya, bukan cuman pizzanya yang panjang, antriannya juga panjang. Aku dari tadi nungguin di sini, belum bisa masuk, belum bisa order. Jadi diam-diam aja foodies ya. Ini kayaknya bisa kali kita lewat jalur belakang. Diam-diam aja. Pura-pura nggak tahu ya. Kalau saya motong ya pura-pura nggak tahu. Gitu aja. Foodies, pizza panjang emang lagi hits banget dan viral se-Medan, Sumatera Utara. Kalau ikut antri nih kayaknya bakalan nggak kebagian nih kamu. Kita lewat jalur belakang aja skoy, ketemu sama Bang Wawan nih. Oh, punya warung, sekalian kita intip prosesnya. Yuk. Ini dia foodies nih. Ini nih doughnya. Ya, atau ini bahan dasarnya, ini dasarnya dulu dibikin kayak gitu dulu sama abangnya, ya dikasih sausnya, bumbu-bumbunya, baru nanti dikasih topping. Toppingnya ada banyak di sini, Bang? Banyak, ada 10 topping, 10 menu. Berarti ada 10 menu? Iya. 10 menu emang ini, boleh tahu nggak sih Bang, ini harganya segini berapa? Ini jualnya memang bener-bener satuan gini, satuan panjang gini ya. Satu panjang ini berapa duit? 25 cm, harganya mulai 17.000. 17.000 udah makan pizza, foodies, ya ampun. Foodies, wajar banget kan belum setahun berdagang tapi pizza panjang udah bisa laku keras dan bisa ngejual sampai 700 pizza setiap harinya. Wadidaw kan? Karena untuk pizza dengan panjang 25 cm, di pizza panjang cuma dibanderol mulai dari 17.000 aja. Ada sekitar 10 varian topping nih, tapi paling favorit nih ada pepperoni, meat lovers, ikan tuna, dan supreme mewah. Kita cobain semua, Ihsan. Nah, jadi ini kayak gini, udahlah Bang. Saya udah nggak sabar pengen nyobain. Panggang. Saya penasaran. Jadi nggak usah pakai panjang kali lebar itu kita bercakap di sini, langsung aja panggang ya. Langsung aku pengen makan, pengen cobain. Tapi inget ya Bang ya, nggak pakai antrian yang panjang. Oh nggak order. Foodies, warung mah boleh mungil, tapi jangan salah, ini cukup untuk satu oven jumbo yang siap menyajikan ratusan pizza. Pokoknya mah satset dan mateng deh. Tanpa panjang kali lebar, yuklah kita icip si pizza panjang. Oke, first bite kita cobain varian paling basic, pizza pepperoni. Ini aku pikir ya, alah, pizza pinggir jalan, nggak enak. Sausnya pasti abal-abal. Adonannya pasti abal-abal. Salah! Ini enak banget. Tekstur rotinya ini, adonannya ini, si pizzanya ini enak banget. Pas banget teksturnya itu, jadi kayak, bukan kayak tekstur roti ya. Kalau tekstur roti kan dia kayak, begitu dimakan tuh kayak agak-agak keras. Karena ada beberapa brand pizza yang udah besar-besar, malah tekstur ininya, adonan awalnya ini, adonan basicnya, itu kurang enak. Ini adonannya enak. Doughnya enak. Foodies, adonan roti yang jadi bahan utama pizza ini semuanya homemade loh. Makanya pizzanya mah dijamin lembut dan nyaman banget dikunyah. Apalagi dengan topping pepperoni, mozzarella, dan serutan keju yang melapisi seluruh pizza, menambah kenikmatan yang hakiki. Belum dipakein apa-apa aja udah enak. Apalagi buat kalian foodies yang suka pedas, tinggal kasih saus. Mana tadi sausnya? Nah, ini dia sausnya. Ya kan? Kita kasih dia saus. Ah. Kita cobain lagi. Enak banget. Ditambahin cabai, saus cabai maksudnya. Rasanya makin kaya, memang dasar orang Indonesia. Makan pizza sebenarnya nggak ada yang pakai saus sambal. Makan pizza gitu aja sebenarnya kalau orang sananya. Tapi kan kita orang Indonesia, mana paten, apalagi orang Medan, mana paten makan pizza nggak ada pedas-pedasnya.
Kalau pizza tadi yang basic, sekarang kita cobain si paling mewah ya. Ini toppingnya pakai daging sapi, sosis, paprika, jamur, dan double keju. Wow, rame ya foodies. Terus mozzarellanya yang bikin dia meleleh, bosku. Ya, nih kita lihat ya, dia meleleh nih. Tarikan-tarikan gemes dari mozzarellanya itu. Jadi benar-benar nih Supreme ini kaya sih. Rasa paprikanya balance, kejunya enak, dagingnya penting juga. Jadi dagingnya ini, kalau aku lihat, dia cuma ditumis aja, paling cuma dikasih sedikit bumbu-bumbu kayak garam dan juga pepper. So gaya pepper, merica, lada. Yuk lanjut, kita ke pizza tuna. Yeay! Wah, foodies, pizzanya pakai daging ikan tuna nih. Yes, selain itu ada juga tambahan jagung manis, mozzarella, dan mustard sauce. Jadi bisa kebayangkan rasa gurih, asam, dan manis jadi satu dalam pizza panjang ini foodies. Apalagi nih ya guys, mozzarellanya itu loh foodies. Melted bingo banget, meleleh pizzaku. Jadi dia pakai custard. Kalau kalian suka yang asam-asam, kalian pilihnya ini. Karena kan custard memang dia rasanya cenderung asam. Terus dia jagungnya enak, tunanya juga enak banget. Satu gigit memang dia. Pizza itu menentukan dia enak atau enggaknya itu dari adonan. Kalau adonannya udah enak, dikasih topping apapun itu dia tetap akan enak. Nah yang paling penting, topping dari semua varian pizza ini nggak pakai pelit banyak banget. Setiap gigitan berasa puas deh tuh dan berasa penuh. Lazis. Gak heran kalau pizza panjang ini udah punya sampai 23 cabang foodies. Dan kalau di total nih, dalam satu hari bisa jual sampai hampir 1000 pizza. Wadidaw kan? Apalagi harganya mulai dari 17.000 dan yang paling mahal cuma 28.000. Udah bisa makan pizza enak dengan topping yang barbar, lazis, plus kenyang pula foodies ya. Panjang banget kayak nama pizzanya. Nah, buat kalian foodies, kalau kalian suka rasanya yang cenderung asam, manis, ya kalian, tapi ini lengkap sih. Dia asamnya ada, manisnya ada dari jagung, gurihnya ada dari tunanya. Ini kompleks banget. Pizzanya tebal, pizzanya panjang, harganya receh, ya kayaknya cuma di pizza panjang nih foodies. Untuk warga Medan yang mau cobain langsung aja ya cari warung pizza panjang yang paling deket sama lokasi kalian. Kalau bisa sih belinya jangan pas lagi lapar-laparnya karena antriannya itu loh panjang foodies. Kayak pizzanya, pizza panjang. Yang pasti foodies, buat kalian semua kalau mau tahu rekomendasi makanan receh, makanya nonton terus Makan Receh setiap hari hanya di Trans 7. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Aduk udak aduk udak aduk aduk udak adak aduk duk udak aduk udak aduk duk stop. Pada mau aja disuruh. Foodies ngelihat bukti kulineran dan icip-icip aneka kulineran receh emang gak pernah gagal bikin ngiler ya. Apalagi kalau jajannya es podeng sama es doger yang legend nih foodies di daerah Pisangan, Jakarta Timur. Auto House ya. Ngomong-ngomong tempatnya rame banget loh. Karena memang selazis itu. Gak percaya? Ya kali sama seleranya bukti masih ragu kamu. Ada apaan sih nih Bu, rame-rame Bu, ribut-ribut ngapain? Es doger rame banget. Ya Allah, gitu. Emang enak Bu? Enak Pak. Enak ya? Ya Allah, pada makan cuma, emang pada giginya pada kuat makan es. Itu cuma segitu ya Bu, tepatnya segitu. Nggak mau itu biasa. Saya mau pakai baskom. Nah, kurang gede. Ya Allah, ini udah cukup segini aja, udah cukup gedean. Nggak usah jangan gede-gede, udah cukup segini aja ya. Waduh, recommended sih ini, tapi nggak sekalap itu juga keles sampai pesan pakai mangkok ukuran jumbo. Ya udah langsung aja kita ikut yuk racik-racik nih foodies sama babangnya. Es podeng dan doger ukuran jumbo. Antri dan pas. Ya Allah, sabar dulu. Ini kan saya paling gede. Kagak dong, ya kan yang gede paling banyak. Yang paling banyak yang dikasih. Ya udah tenang, ntar gue bagi-bagi, oke? Oh, ya bisa.
Saking antrinya pada nggak sabaran foodies. Ini sih urusannya bisa senggol bacok nih kalau sampai nyelak antrian. Untung Bekti punya jurus meluluhkan hati ibu-ibu ya. Bang, saya mau pokoknya segini banyaknya. Bisa? Bagus. Di sini tersedia dua macam es foodies, ada es podeng dan juga es doger. Kamu suka yang mana? Keduanya tentu beda ya, dari cara pembuatannya juga udah beda. Untuk es podengnya ini tipe kayak es puter gitu foodies, sedangkan es doger cara bikinnya diserut, jadi teksturnya pun lebih kasar dari es podeng. Secara isiannya juga beda nih foodies, khusus podeng nih pakai pacor Cina, ketan hitam, roti alpukat dan juga kacang tanah Shanghai. Jadi ini es podeng raksasa. Untuk es doger isinya mirip-mirip foodies, pakai ketan hitam, pacor Cina, alpukat dan juga tape. Jadi nggak pakai roti sama kacang Shanghai ya foodies. Nah yang bikin es doger ini selalu ramai setiap hari karena emang rasanya tuh oke punya, dan ini udah dikenal sejak tahun 75 loh. Wow, udah lama banget. Ini pada make upnya tebel banget loh. Bedaknya kalah loh gue. Ini beda-bedakan semua ya. Apa? Oh, main karambol. Kalah. Mana sih main karambol kalah. Ya Allah. Seger banget ya. Es krimnya. Oh. Apa tuh namanya? Brain freeze gue. Tapi enak banget rasanya. Saking semangatnya sampai kaget ya kan, kena yang dingin-dingin. Terus apa lagi nih rasanya? Enak, rasanya sangat manis. Terus kemudian ditambah dengan ada rotinya, alpukatnya, terus ketan hitamnya juga. Terus kacangnya itu loh, bikin kruk gitu ya Bu. Es podengnya lembut banget foodies, karena emang ini cepat mencair, jadi santannya langsung ngeresep banget ke dalam roti, dan ini justru jadi endulita benar. Kacang Shanghai-nya juga bikin sensasi tersendiri loh foodies, jadi kayak ada tambahan rasa gurih dan kacangnya ini wangi karena di Shanghai dulu tuh. Itu podengnya luar biasa, top banget. Kan kita cobain. Ini es doger. Pernah makan es segede-gede nggak? Nggak pernah kan? Mau nggak? Gue dulu udah kagak. Sabar kali. Aku dulu ya. Kenapa gue tiup ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini es doger ya, bukan kuah soto. Jadi nggak perlu ditiup, emang udah adem Shay. Oke deh, gimana nih ngomong-ngomong rasa es dogernya? Ini lebih asam karena ada tapenya. Jadi kecut-kecut gimana gitu, seger banget. Selain lebih segar karena ada asam-asam dari tapenya, es doger ini juga udah dilengkapin foodies sama campuran nangka dan juga kelapa muda di dalam esnya foodies. Nangka dan kelapanya ini fresh loh. Wih, ini lazim. Kalau ini lebih ke agak manis, ini lebih ke agak asam, tapi tetap rasanya tuh menyegarkan. Ya. Gimana rasanya? Enak beneran? Alhamdulillah. Ternyata rasanya emang se-recommended itu ya foodies. Gak heran ya foodies kalau es podeng dan doger Mang Apai Kumis ini tuh selalu ramai pembeli. Gak cuma rasanya yang endul, tapi juga harganya receh abis. Seporsi es podeng di gelas plastik cuma dijual 13.000. Nah kalau es dogernya 12.000 aja tuh foodies. Nah kalau kamu mau cobain juga, langsung aja samperin ya ke Jalan Pisangan Baru Tengah di Jakarta Timur. Kalau bingung tanya aja sama warlock alias warga lokal. Es podeng dan dogernya Mang Apai pasti pada tahu kok. Jangan lupa kalau misalkan mau pesen ya, makan di sini di es doger, es podeng Mang Apai. Mengapai hatiku jadi begini, mengapai dirimu
meninggalkan aku. Bagus kamu. Lebih bagus diem ya. Hei! Makan receh, menu receh tapi rasa. Dadah. Bapak kami ibu. Yang namanya makanan khas Surabaya emang identik dengan bumbu petisnya yang gurih dan aromatik ya. Pokoknya tanpa si hitam ini ada yang kayak kurang gitu ya, nggak otentik gitu loh foodies. Salah duanya ya tahu campur dan tahu tek nih foodies. Kedua makanan ini wajib banget pakai petis. Nah warung yang satu ini katanya punya racikan Yahut yang bikin pelanggannya langsung kelepek-kelepek. Wow, apa iya? Cuman ada 2 menu yang jarang, nggak tahu ya di tempat lain ada apa enggak tapi jarang. Lontong balap sama lontong kikil. Lontong balap? Iya, lontong balap. Bentar deh. Kalau saya tahu lontong ya. Kalau lontong isi ada, saya tahu. Tapi lontong balap sejarahnya gimana gitu? Nih, apa namanya? Ini lontong. Ya. Lontong dijejerin. Ya. Terus suruh duluan mana gitu? Gitu. Bukan. Masa lontong kamu suruh balapan sih Daus ya? Nggak gitu keles. Konon nama ini diambil dari kebiasaan para pedagang lontong balap zaman dulu yang selalu berlarian biar nggak ketinggalan kereta. Jadinya balapan terus itu jualannya foodies. Kira-kira gitu deh ya ceritanya. Jadi jualannya sambil lari-larian gitu? Ya betul. Terus yang beli gimana Bang? Lontong dong, terus sambil lari juga gitu? Iya. Gitu, Nggak mau di stop dia, karena ntar ketinggalan kereta dia. Wah, gitu. Untuk isian lontong balap sendiri terdiri dari lontong, toge rebus, tahu goreng, dan lento. Eits, nggak cuma itu aja. Sebagai pelengkap nih biar makin sedap, tambahkan juga sate kerang dan petis. Langsung racik, cik, dan buat aja itu si lontong balapnya. Nah kalau lento, kalau di Surabaya khasnya bukan dipotong pakai pisau, jadi dicuil-cuil gini. Emang harus gitu juga? Iya. Padahal pakai pisau bisa ya? Kata orang Jawa kurang sedap. Lento sendiri terbuat dari kacang tolo yang biasa digunakan pada gudeg foodies. Selain kacang tolo, di dalamnya juga ada tepung sagu, kelapa parut, dan bumbu halus. Sip, sesudah lentonya masuk foodies, langsung tambahkan toge ke dalamnya. Biar makin segar, tambahkan kuahnya juga dong. Mantap. Ya jadi ini makanan emang makanan sehat ya. Sehat. Nggak pakai kaldu, nggak pakai kaldu daging, nggak pakai kaldu sapi, kaldu ayam juga nggak pakai. Jadi pakai kuah aja, kuah sama bumbu. Wih, kuah yang kayak begini nih udah pasti seger banget ya. Apalagi dalam sehari tempat ini bisa menghabiskan 2 panci kuah. Wow. Sebagai penambah gurihnya tentu bumbu petis dong ya foodies. Nah foodies karena makanan Surabaya tanpa petis tuh ya kayak ibarat makan receh tanpa foodies. Kayak ada yang kurang aja gitu. Untuk menu masakan di sini selain lontong balap ini, nah itu ada apa nih? Ini kaki sapi, kikil kalau Surabaya bilangnya. What? Lontong kikil. Yes foodies, yang membedakan lagi nih kikil di sini nggak pakai bagian kulit sapi. Kaki sapi yang udah dibersihkan kemudian direbus selama 1 jam. Setelah teksturnya mulai empuk dan warnanya pucat, kaki sapi langsung diangkat dan dimasak lagi bersama aneka rempah. Tampilannya foodies menggiurkan banget ya. Lihat kuahnya aja udah bikin seger nih. Langsung aja tuh takis lah Daus, apakah se-Surabaya itu rasanya? Jadi memang ini tidak ada campurannya kayak kaldu, terus campuran buatan. Saya pakai tetelan atau apa, terus dari ini benar-benar murni dari rempah-rempah aja. Manisnya ada, gurihnya juga ada. Dari kuahnya aja udah seger banget ya foodies, walaupun hanya menggunakan bumbu yang sederhana, tapi untuk rasanya mah luar biasa. Teksturnya ringan dan gak oily. Cocok banget deh tuh kuah kayak begini pas masih panas atau hangat ya. Mantep banget, betul kan foodies? Sama kayak tadi, ini cocok banget. Jadi dipadu dengan lentu ini, terus petis sama kuahnya, ini pas banget. Mungkin kalau daerah-daerah Palembang itu kan kayak apa ya, kayak pempek, pakai kuahnya juga gitu kan.
Kalau segi rasa mah 11-12 lah sama tempe, tapi lento itu kayak jauh punya rasa gurih dan juga asam. Teksturnya juga garing di luar karena proses penggorengan tapi lembut dan pecah banget di dalamnya foodies. Pantes lah ya kalau warung ini selalu jadi inceran anak rantauan Surabaya karena memang otentik foodies. Togenya ini dimasaknya sebentaran karena biar ada renyahnya, masih ada renyah, masih ada kriuk-kriuknya, bener. Karena sayuran di sini fresh, makanya tuh tekstur crunchy-nya masih dapat banget. Apalagi dipadukan dengan lontong yang empuk mah, bukan cuma manjain mulut, tapi juga manjain perut, ya kan? Perpaduan rasa kuah dan petisnya juga menambah kaya cita rasa makanan yang satu ini. Enak banget. Ini keren nih. Yang gua salut dari tim makan receh ya. Pinter gitu nyari menu-menu yang enak-enak gitu, yang excellent perfect. Suka gua muka kampung, tapi untuk hal-hal gini enak banget dah. Ihi, makasih loh Daus. Pastinya dong makan receh bukan hanya merekomendasikan makanan yang enak-enak aja, tapi juga yang harganya receh ya foodies. Seporsi lontong balap dan kerang ini foodies cuma Rp30.000. Wah, lihat sahabat foodies. Kekenyalan kikilnya sama kayak jelly. Nggak pakai gigi nih. Cuman bibir orang, pakai bibir lepas. Lembut. Ini mah orang tua pun bakalan nyaman banget ya makan kikilnya. Apalagi nih guys, gak bau amis sama sekali loh foodies. Kikil yang dimasukin juga banyak banget. Jadi jaminan puas makan lontong yang satu ini. Apalagi nih semangkok ini cukup merogoh kocek Rp35.000 foodies. Beda. Kalau ini kan karena dicampur petis ya, ini murni kuahnya beda sendiri. Gurih, ada sedikit asam sedikit. Tentu beda dong Daus, karena kan kuah lontong kikil menggunakan jeruk nipis di dalamnya. Makanya tuh punya sensasi seger banget. Mantap. Tapi kalau foodies pecinta rasa manis bisa tambahin kecap ya. Daus aja sampai gak berhenti makan tuh. Ini kamu lapar apa doyan sih? Buat foodies yang cari makanan Surabaya yang lengkap, endul, dan murah nih, ya udah langsung aja wes, yuk cus kita meluncur ke warung Arek Surabaya. Alamatnya di Jalan Percetakan Negara, Johar Baru, Jakarta Pusat. Bukanya setiap hari foodies dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Saya jujur. Foodies, nasi kok diulek? Yes, ini gak salah loh foodies. Ini tuh namanya nasi bejek alias nasi putih yang diulek dengan cabai merah keriting foodies. Gak main-main loh, cabainya tuh banyak bener. Kenikmatannya makin level up lagi kalau dicampur dengan telur dadar keribo yang super garing. Wih, jaminan bakal nambah porsi mah kalau kesini. Foodies, ini dia yang lagi viral banget, nasi bejek Wijaya. Ayo kita cobain foodies, let's go! Gak salah ya foodies kalau nasi bejek ini tuh hits banget di kalangan anak gaul Jaksel. Secara lokasinya juga strategis banget di daerah Wijaya, Jakarta Selatan. Gak heran nih dalam sehari bisa menghabiskan hingga ratusan porsi nasi bejek. Cus Farizi, langsung kita kepoin ke dapurnya aja yuk. Foodies kan udah pada ngiler tuh kepengen makan. Nah foodies nih, nasi bejek itu adalah sambelnya dulu. Terus pakai nasi ini mbak ya? Ada nasinya, dijadiin satu di sini foodies, lalu dibejek. Simple tapi bikin nagih ya foodies. Definisi nggak ribet tapi tetap bikin kelepek-kelepek. Nasi bejek ini kuncinya ada di sambal ya foodies. Kalau sambalnya mah jos, otomatis nasi bejeknya udah pasti bakalan endulita banget rasanya. Kalau di sini mah sambalnya nggak usah diragukan. Cabai merah keriting dimix dengan bawang dan terasi. Beneran udah jadi resep paten nih yang dari awal buka nggak pernah berubah. Mantap tenan. Jadi istilah bejek itu adalah ulek dengan sambal foodies. Wah, saya jadi nggak sabar nih foodies, pengen cobain
rasanya yang pedas. Wah, Farizi jago juga tuh ya nguleknya. Bisa kali bikinin anak istri di rumah ya. Oh ya foodies, saran aja sini kalau mau kesini mending jangan pas jam makan siang karena dipastiin waiting list. Karena rasa emang nggak bisa bohong, setuju? Meski baru seumur jagung, fans itu beneran udah banyak banget membludak setiap hari foodies. Jadi isinya adalah cabai, bawang, terasi, sama cabai merah diaduk, dibejek, diulek jadi satu. Jadi nasi bejek foodies. Selain nasi bejek dan telur dadar kribo, di sini ayam goreng kampung dan serundengnya yang juga nggak kalah menjadi primadonanya. Asli sih ayam gorengnya aja udah Endolita Bambang tiada tara ya. Udah terbukti nih di lidah banyak orang foodies. Pokoknya harus jadi menu wajib ya kalau kamu kesini, oke? Nasi bejek Wijaya ini menunya juga beragam. Kamu juga bisa menikmati lauk oseng mercon yang pedasnya bisa bikin keringetan. Jos gandos, makin ngiler nggak? Teksturnya nggak kerasa ayam kampung, lembut banget. Kalau di bayangan aku sih ayam kampung tuh keras ya, tapi ini lembut banget. Daging sama kulitnya terpisah foodies. Beneran selembut itu loh foodies karena menggunakan ayam kampung muda yang pilihan. Jadi no effort sama sekali nih pas digigit. Ditambah lagi dengan serundengnya yang super gurih dan crispy. Menambah kenikmatan ya Farizi. Ini lazis. Oke deh, sekarang kita gaskan sekali, kita campur dengan nasi bejeknya ya. Rasa nasi bejek ini agak mirip nasi goreng ya foodies, karena ada kayak bumbu-bumbunya. Pedesnya, buat kalian yang suka pedes foodies, oke banget. Pas banget pedesnya. Kalau kurang pedes foodies, nah ada lagi nih, sambal blewer. Nah, untuk foodies yang minta tambah ekstra sambal blewer boleh, tinggal pesan. Ini berbayar foodies. Nah, untuk yang gratisnya juga ada sambal bawang. Ini gratis disiapin di mejanya foodies. Cita rasa pedas dari nasi bejek ditambah dengan ayam kampung yang gurih beneran gak ada lawan. Apalagi nih dimakan pas perut lagi kosong-kosongnya. Wah, otomatis nambah tanpa perintah lah itu, spontan pasti pesan lagi. Nasi bejek Wijaya ini bukanya dari jam 8 pagi ya foodies hingga jam 8 malam. Spesialnya lagi nih foodies, setiap hari Minggu pagi ada menu khusus sarapannya loh. Gas ngeng ya, jangan sampai kelewat. Jangan lupa foodies, ada telur dadar. Di sini namanya telur dadar kribo. Kenapa kribo? Bentuknya kayak kribo. Cobain lagi. Dadar pakai nasi foodies. Crispy-nya dapat banget rasa crispy-nya. Biasanya kan kalau ada yang tekstur gini tuh seret-seret di lidah. Ini nggak seret di lidah. Wah, enak-enak semua ya Farizi. Gak heran lagi sih kalau setiap waktu selalu diserbu sama banyak orang. Karena ternyata selazis itu. Pengen nyobain juga nasi bejek plus aneka kuliner lain nih foodies? Ya udah cius yuk foodies, kosongin dong jadwal di tanggal 3 dan 4 Agustus 2024. Soalnya nasi bejek bakalan hadir di Festival Makan Receh yang bakal diadain di Senayan Park, Jakarta. Oke, see you there! Makan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan. Lanjut makan foodies.